ada dua kemungkinan sebenarnya. Ada dua kemungkinan. Antara stresnya udah hilang, atau itu ada sesuatu yang gak diinginkan terjadi kayak gitu. Makanya kita harus memberikan pertolongan cepat sih. Makanya kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra untuk memberikan penanganan cepat. Biasanya kinclong, tampilannya make up gitu ya. Tapi kalau datang tiba-tiba semrawut gitu. Terus kayak ada kantong mata gede. Kayak mungkin kalau orang bilang sekarang in this economy gitu kan. Siapa nggak yang stres gitu kan gitu kan. Hai sahabat RSUI, kembali lagi dengan segmen RSUI Talk Podcast. Edukatif, informatif, inspiratif. Nah, kali ini bersama saya, Pirasya Lupna, yang akan menemani kalian untuk membahas topik-topik yang relatable di dunia kampus, dekat dengan mahasiswa, atau juga mungkin in general tentang teman-teman yang masih ada di fase remaja nih. Topik podcast kali ini adalah mengenai support system di dunia kampus, pentingnya dukungan lingkungan sekitar bagi mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini RSUI ada kesempatan kolaborasi bersama Adkesma BEM UI untuk menghadirkan diskusi yang lebih komprehensif dan juga lebih dekat dengan pendekatan teman-teman di lingkungan kampus. Hari ini kita udah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada di sisi kanan aku, ada Dr. Dimas Wirawan Wicaksono SP, KJ Spesialis Kedokteran Jiwa RSUI. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Kabarnya dokter? Baik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, dokter ini akan memberikan perspektif dari sisi kejiwaan, mungkin secara medis ya teman-teman. Nah, yang kedua ada di sisi kiri aku, ada Fabian Fakir Ramadan sebagai Ketua Departemen Adkesma BEM UI dan juga Koordinator Peer Counselor and Health Educator di UI. Halo Bang. Halo teman-teman. Halo juga Lupna. Oke, jadi mungkin Bang Fabian akan berbagi nih tentang pengalaman dan pandangannya mengenai kesehatan mental di lingkungan mahasiswa. Kayak gitu kali ya. Jadi mungkin seperti yang kita tahu ya dok, topik kesehatan mental ini kan kayak sebenarnya teman-teman seumuran aku, Gen Z atau mungkin teman-teman mahasiswa itu tuh aware tentang itu gitu, peduli. Mereka banyak membahas mengenai kesehatan mental di lingkungan kampus atau di pertemanan atau di organisasi dan semacamnya. Nah, tapi yang kita nggak bisa hindari juga kayak dengan naiknya topik ini, mereka tapi itu belum menemukan solusi gitu dokter. Kayak gimana sih semisal ada di kondisi down atau kondisi-kondisi yang namanya kuliah pasti ada academic pressure atau tekanan di organisasi segala macam. Nah, mungkin topik hari ini kita akan membahas terkait hal-hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, pertama aku boleh nggak sih tanya dulu nih ke Bang Fabian, karena kan Bang Fabian di sini dari teman-teman mahasiswa ya. Jadi mungkin Bang Fabian nih yang lebih banyak tahu kira-kira teman-teman mahasiswa itu gimana sih kondisi kesehatan mentalnya, atau mungkin boleh dong diceritain, kan sebagai peer counselor pasti udah pernah beberapa kali atau banyak ketemu mahasiswa-mahasiswa dengan kesehatan mental yang tidak baik atau curhatan-curhatan mereka tentang kesehatan mental mereka. Nah, boleh dong berbagi di sini gimana sih sebenarnya kondisi kesehatan mental mayoritas teman-teman di UI? Oke, sebelumnya mungkin aku mau bahas dulu terkait PCH apa ya, karena mungkin teman-teman mahasiswa, sahabat RSUI mungkin pun belum tahu terkait PCH itu apa. Jadi PCH sendiri sesuai dengan namanya, Peer Counselor and Health Educator, itu kita berfokus kepada memberikan pelayanan konseling ke teman-teman sebaya. Jadi fokusannya kita sebagai mahasiswa yang mungkin lebih mengenal mahasiswa dan tahu kondisi di lapangan, kita bantu untuk mahasiswa ini lebih mengetahui gimana cara solve the problem, kita provide apa yang dia bisa dan apa yang kita bisa provide, kayak gitu sih kurang lebihnya. Dan gak hanya konseling, tapi kita juga memberikan edukasi terkait kesehatan. Mungkin fokusannya saat ini adalah tentang kesehatan mental, tapi tidak hanya itu, tapi kita juga bisa kesehatan fisik dan lain-lain juga kita termasuk, seperti itu kurang lebihnya. Dan mungkin pertanyaan Lupna tadi, kondisi sekarang di lapangan mahasiswa itu musingin apa sih? Iya, gitu kan ya. Benar. Nah, sebenarnya nggak jauh dari apa yang Lupna udah sampaikan tadi sih, terkait organisasi, akademis, dan juga asmara. Itu sih asmara itu juga yang paling jadi concern di sini. Dan karena kenapa jadi pusing, karena banyak mahasiswa yang menjalani dan permasalahannya itu sama dan berjalan bersama.
Jadi tiga-tiganya langsung nih. Nah itu yang mungkin buat mereka tuh jadi burnout, buat mereka jadi pusing, buat mereka jadi stres kayak gitu. Nah kami hadir di sini untuk menemani teman-teman mahasiswa yang mau curhat, mau cerita. Karena mungkin teman-teman mahasiswa juga ke kita bukan minta solusi. Iya. Tapi kadang pengen didengerin aja kayak gitu sih Lupna. Berarti kayak lebih penanganan pertama banget ya PCH ini ketika emang kondisi mental lagi down banget, mungkin academic pressure, nilai turun, tapi barengan putus sama pacar, tapi barengan sama ini sama itu. Jadi kayak untuk curhat-curhat yang ringan-ringan ini bisa ke PCHE kayak gitu kali ya. Betul, PCHE sebagai first aid sebelum nantinya kalau memang kasusnya berat baru kita alihkan ke yang lebih profesional kayak gitu. Tapi kalau aku boleh tahu banyak nggak sih sebenarnya? Atau saya mungkin mostly punya tekanan masing-masing ya, cuma banyak nggak sih yang kayak beneran sampai ketika dia ada keinginan untuk sampai curhat, untuk sampai mencekah yang udah datang ke PCHE atau? Nah, PCHE sendiri kan itu tersebar di fakultas-fakultas ya, jadi ada yang bergabung dengan BKM fakultas dan lain-lain, dan memang setiap fakultas pasti ada program kerja terkait mental health, dan ini menjadi point out yang mengartikan bahwa mental health ini merupakan isu yang penting dan mungkin dirasakan oleh mahasiswa. Benar. Jadi mahasiswa mungkin memang nggak jauh akan permasalahan ini, yang mengartikan bahwa mental health ini merupakan isu yang penting dan mungkin dirasakan oleh mahasiswa. Benar. Jadi mahasiswa mungkin memang nggak jauh akan permasalahan ini, makanya ini menjadi concern untuk dikawal terus sih kayak gitu. Oh iya benar. Oke, thank you ya Bang Fabian. Jadi kita tahu nih dok, kalau misalkan emang ternyata teman-teman mahasiswa di UI ini banyak banget mungkin ya, atau mostly itu stres, kena academic pressure, atau mungkin juga banyak hal-hal lain di keluarga juga. Nah, aku mau nanya kalau segi lebih serius nih, mungkin kita nanya kalau ke dokter lebih serius ya. Santai aja, nggak usah jadi serius. Mungkin aku mau nanya nih, jadi kan kalau misalkan kesehatan mental di mahasiswa gitu kan, itu kan ngaruh ke mood segala macam ya. Nah itu tuh kayak pasti menunjang performa akademik mereka masing-masing. Sementara seperti kita tahu ya anak-anak di UI ini tingkat-tingkat ambisinya sangat tinggi gitu. Nah sebenarnya mereka banyak juga yang menormalisasikan stres berat, terus cemas berlebihan untuk menyelesaikan academic pressure mereka ini gitu. Nah dari sisi medis, di mana sih titik stres-stres yang mereka alami ini mungkin di sini menghadapi academic pressure itu, di mana itu bisa dikatakan stres biasa atau mungkin stres yang udah mulai lampu kuning atau stres yang udah mulai lampu merah, maksud aku berat gitu ya. Nah itu menurut dokter sendiri dari pandangan medisnya itu di mana tahap-tahap itu ada gitu. Oke, jadi memang kalau stres itu memang kita ngebagi jadi dua gitu ya. Dua ya? Adanya namanya eustress sama distress gitu kan. Karena kita kan pasti kalau untuk berkembang pasti membutuhkan suatu stres kan, butuh tantangan gitu. Karena kalau nggak ada tantangan ya manusia nggak akan berkembang gitu. Iya, benar. Jadi ketika memang dihadapkan dengan tantangan yang baik, seseorang tuh pasti sebagai makhluk hidup, pada dasarnya itu kan pasti akan beradaptasi gitu terhadap tantangan tersebut. Betul. Gitu. Makanya itu kalau misalkan kita bisa berhasil melewati tantangan tersebut, pastinya nanti akan ada perkembangan dari dalam diri kita gitu. Bagaimana kita nge-solve problem, bagaimana kita mengelola emosi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan tantangan tersebut atau stres tersebut masih dalam batasan yang normal atau wajar, kita nyebutnya itu eustress. Gitu misalkan kalau kalian misalkan lagi mau ujian gitu kan pasti stres dong. Ya kan mau UTS atau mau UAS stres kan, tapi kan itu yang memicu kalian untuk belajar, untuk diskusi sama temen, untuk baca lebih banyak gitu kan. Nah itu masih dalam tahapan eustress gitu. Cuma kalau misalkan ternyata stres itu sangat numpuk, misalkan tadi kan dari berbagai macam faktor gitu ya. Betul. Mau itu romance, mau itu pertemanan mungkin. Betul. Kan juga ngaruh juga ya. Organisasi atau bahkan akademik itu sendiri, sampai akhirnya mereka kayak nggak bisa berfungsi dengan baik, sampai yang mau belajar aja nggak bisa, mau ikut kuliah aja nggak bisa gitu. Nah itu mungkin udah termasuk ke dalam distress gitu, karena udah benar-benar yang nggak bisa membuat kita jadi adaptif, tapi malah menjadi patologis gitu. Nah itu yang memang perlu concern lebih gitu kali ya kalau misalkan adanya stres yang berlebihan itu sendiri. Mungkin itu sih Lupna. Berarti ketika teman-teman mahasiswa mungkin udah ngerasa yang ada di tahap distress ini, yang ketika dia malah menghambat hal-hal baik terjadi gitu, mungkin malah jadi demotivation kayak gitu-gitu, itu harus mendapatkan penanganan dari medis yang profesional kayak dokter psikiater atau psikolog, atau memang masih bisa ditangani kayak sekedar ngobrol sama gue ngobrol deh, nyari temen deh, ngopi deh gitu, atau harus udah ditanganin sama profesional?
Oh, sebenarnya sih macam-macam ya. Mungkin kadang beberapa orang masih agak segan gitu ya kalau misalkan mau langsung ke profesional. Makanya kenapa kan ada betul, ada peer counselor gitu, karena bagi mereka yang mungkin ngerasa kayaknya belum berat-berat banget deh gitu, kayaknya agak segan nih kalau misalkan mau ke profesional, takut apa segala macam, karena ya kita nggak bisa pungkiri juga bahwa stigma juga masih ada ya di sini ya, karena sakjiu lu gitu atau apa gitu kan. Berarti langsung kayak udah ada cap label tersendiri gitu kan ya. Tapi dan itu kan sangat penting kadang ya bagi mahasiswa gitu kan ya, adanya kayak gitu. Makanya kadangnya penting untuk adanya peer counselor juga gitu. Jadi boleh banget misalkan ngehubungin peer counselor dulu, mau curhat dulu kayak atau apa, baru nanti dari peer counselor kan bisa nge-screening ibaratnya ya, apakah ini memang butuh bantuan lebih lanjut ke profesional atau enggak. Gitu sih. Tapi kan mungkin juga ada nih teman-teman yang kayak mungkin dia tertutup kayak gitu, kayak gak terbiasa untuk mengkomunikasikan segala hal gitu. Mungkin kalau aku atau Bang Fabian, kita tipikal-tipikal yang semuanya diomongin aja gitu biar gak stres gitu kan, diketawain aja. Tapi ada teman-teman kita yang solvingnya tuh gak kayak gitu, dia diem aja. Tapi takutnya kan makin lama malah merujuk ke self-harming atau segala macam. Nah itu kayak menurut dokter, gimana kita sebagai pribadi kita ini untuk mencegah hal-hal tersebut kayak gitu? Mungkin kembali lagi ke mawas dirinya gitu ya, refleksi dirinya dulu gitu. Maksudnya lebih mengenal batasan diri lah. Kalau misalkan memang benar-benar udah nggak berfungsi, maksudnya benar-benar kayak bahkan ngejalanin aktivitas biasa aja tuh nggak bisa. Nah itu mungkin nggak apa-apa untuk cari pertolongan segera gitu. Dan mungkin dari pihak konselor kan juga bisa gitu ya, maksudnya kan yang memang ada di lapangan soalnya kan, kalau peer counselor kan. Jadi ketika memang ada temen ataupun ada rekan kalian yang emang ngerasa kok berubah ya dari biasanya gitu, atau laporan sahabatnya atau laporan siapa kan, paling yang akan kelihatan kan pasti temennya ya. Maksudnya kok nih yang tadinya rajin jadi nggak, jarang masuk gitu kan, atau kok apalagi tugas kelompok kok malah jadi free rider terus gitu kan, cuma numpang nama doang gitu kan. Namanya Matil dok kalau di kita. Sekarang Matil ya. Udah berubah. Aduh, ini ya. Udah beda angkatan dok. dulu masih bilangnya free rider ya. Masih keren ya zaman dulu. Ini malah Matil namanya. Matil apaan? Main tinggal. Oh, baik. Iya. Dulu maksudnya kalau Matil kayak gitu kan juga kan pasti bingung ya, ini kenapa nih, apalagi udah ngeganggu kelompok misalkan atau apa. Nah itu boleh banget tuh dilaporin gitu, misalkan kalau ke peer counselornya dulu kah, atau misalkan mau ke pembimbing akademik atau ke bagian kemahasiswaan, itu juga boleh banget. Kalau misalkan dia sangat tertutup. Dan mungkin nggak aware gitu ya terhadap kesehatan mentalnya gitu kali ya. Betul. Oke, thank you banget dok. Nah nyambung nih. Tadi kan kayak pertolongan pertama berarti ada di peer counselor kan. Nah sebenarnya kalau dari peer counselor sendiri, semisal menghadapi teman-teman kita yang ternyata setelah dicurhatin, dia curhat, oh kak aku emang terbiasa, sorry banget misalnya kayak cutting kalau udah stres, atau aku biasa untuk ngejedotin kepala segala macam, atau tindakan-tindakan lain kayak gitu. Itu ada apa tindakan selanjutnya yang bakal dilakukan oleh peer counselor ketika menemukan teman-teman mahasiswa yang udah di tahap stres seperti itu gitu? Oke. Kalau dari peer counselor ini bisa dibilangnya kita ini dapat pelatihan, tapi kita bukan profesional kayak gitu. Benar. Nah, jadi memang kasus-kasus yang memang sudah ranahnya sedang ke berat ataupun bahkan berat, itu akan kita alihkan ke yang profesional. Kita sambungkan lah, karena kita juga ada kerjasama sama beberapa mitra yang mungkin bisa membantu untuk konseling kita ini bisa dapat jadwal konseling lebih cepat kayak gitu, untuk meminimalisir potensi-potensi kalau mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sih kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu selama mereka nunggu, karena di beberapa tempat ada yang nunggunya lama banget kan untuk konseling kan. Jadi ketika nanti mereka harus nunggu lama, ada dua kemungkinan sebenarnya. Ada dua kemungkinan, antara stresnya udah hilang atau itu ada sesuatu yang gak diinginkan terjadi kayak gitu. Makanya kita harus memberikan pertolongan cepat sih. Makanya kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra untuk memberikan penanganan cepat. Oke, berarti ketika emang teman-teman mahasiswa yang mungkin konsultasi sama PCHE ternyata memang sudah menurut PCHE-nya sendiri itu udah tidak bisa ditangani oleh internal PCHE, berarti akan dirujuk gitu. Betul. Ya ke teman-teman profesional yang lain. Oke, thank you nih Bang Fabian. Nah selanjutnya dok, aku mau nanya lagi nih.
kan banyak banget mahasiswa yang sering bilang kayak stres banget nih gue gara-gara kuliah gitu, atau kayak seperti yang kita udah ngomongin mungkin di rumahnya juga lagi kacau atau asmara juga lagi kacau. Nah sebenarnya apa sih bedanya stres akademik atau stres hal lain yang biasa aja sama di tahap dia udah anxiety atau depresi? Nah terus bedanya itu tuh dari secara gejala fisik atau psikisnya tuh apa bedanya supaya teman-teman tahu nih jadinya, oh kalau gue udah kayak gini berarti emang udah bukan stres yang biasa kayak gitu. Karena kan sebenarnya wajar ya kita mengalami emosi gitu ya, mau itu sedih, mau itu marah, mau itu cemas, anxious itu kan sebenarnya suatu hal yang wajar gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah nonton film tuh kan ada tuh ya film-film. Iya betul, itu kan film itu kan mengajarkan bahwa nggak apa-apa loh kalau kita tuh tidak kenapa-napa gitu kan. Maksudnya bener. Waktu di yang pertama kan rasa sedih pengen ditutup-tutupin gitu kan dengan si rasa bahagianya gitu, padahal kan ya sedih ternyata butuh gitu kan. Yang kedua kan, yang film kedua kan rasa cemas yang ditutup-tutupin gitu kan, dan padahal kedua hal tersebut kan sebenarnya punya fungsinya masing-masing sama pentingnya dengan emosi positif gitu ya. Jadi terus gimana nih ngebedainnya mungkin itu ya, apakah gimana sih kalau kita tuh ternyata udah ngalamin gangguan gitu ya. Nah kita mengenal beberapa persyaratan nih kalau misalkan memang udah sampai ke gangguan mental gitu ya. Yang pertama jelas yang tadi dibilang lebih ke arah disfungsi atau impairment gitu, atau kita bilangnya sih hendaya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi udah nggak bisa kuliah, bahkan udah nggak bisa rawat diri, biasanya kinclong tampilannya, make up gitu ya, tapi kalau datang tiba-tiba semrawut gitu. Terus kayak ada kantong mata gede gitu kan, kayak sembab banget matanya. Nah itu kayaknya udah perlu dipertanyakan lagi, atau enggak kayaknya kok sama semua orang jadi bermasalah gitu, nggak bisa ngikutin kuliah, itu kan ada impairment gitu ya di situ. Terus yang kedua adalah apakah memang gejala tersebut tuh menimbulkan distress tersendiri ke dia gitu. Maksudnya apakah dia benar-benar terganggu dengan hal tersebut gitu loh. Kadang kan mungkin kalau kita sedih terus kita curhat sama orang udahan gitu, udah reda, atau kita sedih nangisin aja, tidur capek, paginya udah selesai gitu kan. Atau kita cemas gitu terus tapi abis itu langsung ngerjainnya, cepet-cepet nyelesain apa segala macem, abis itu selesai kita udah reda cemasnya gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata kok ini terus-terusan, kok kayak udah ditangisin tapi kok masih ngerasa sedih, udah curhat kok masih merasa sedih gitu kan, sampai-sampai akhirnya bingung sendiri nih ngatasinnya gimana, dan akhirnya ya tadi seperti Lupna bilang ke arah yang kita nggak pengen gitu ya sebenarnya. Nah itu mungkin udah mulai waspada nih, apakah ini memang mulai lebih ke arah lebih serius atau enggak gitu. Jadi itu tadi sih, jadi lebih ke arah apakah ini mengubah fungsi kita sehari-hari, sama apakah ini sudah ngebuat kita yaitu distress gitu, terganggu gitu, terganggu terhadap hal. Dan yang terakhir adalah apakah ini nggak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari gitu. Yaitu tadi misalnya sedih ya wajar, tapi paling ya seminggu, misalnya habis putus gitu, move on-nya seminggu 2 minggu, abis itu udah selesai gitu kan. Atau misalkan nggak punya uang atau dapat nilai jelek lah misalkan, terus ya sehari 2 hari itu udah selesai gitu kan. Mungkin wajarnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai berbulan-bulan, lebih dari 2 minggu gitu ya, atau sampai tahunan ternyata dia masih kayak gitu, nah mungkin tuh udah nggak wajar kan berarti kan. Jadi bisa dinilai dari 3 indikator itu tadi sih. Oke, benar-benar. Thank you banget dok. Nah banyak juga nih teman-teman mahasiswa yang punya coping mechanism gitu kan. Jadi kayak tapi ke arah-arah yang nggak sehat gitu. Jadi misalkan kayak gimana gue untuk mendapat nilai tinggi? Ya udah begadang sampai pagi. Terus gimana supaya tetap kuat begadang? Ya udah kopi berliter-liter gitu. Atau bahkan banyak makan enggak, ngopi kuat gitu kan. Yang kita tahu sendiri nih sebenarnya itu nggak baik kayak gitu. Nah kira-kira apa sih dampak jangka panjang yang bisa terjadi dengan teman-teman kita yang kayak gitu. Apa mungkin kan ini jangka studinya 4 tahun lah ya atau 3 tahun. Kalau dipikir-pikir 4 tahun, 3 tahun hidup kayak gitu terus itu kan, begadang, kopi berliter-liter, terus makan enggak tapi ngopi iya gitu. Apa kira-kira dampak panjangnya atau mungkin dampak instannya yang bisa terjadi gitu dok? Aslam naik sih. Iya, itu komplit. Masalah zaman sekarang ya. Kok tiba-tiba GERD gitu. Ya itu makanya pasti pengaruh ke kesehatan fisik juga pasti ya. Yang pertama maksudnya
Karena kan mekanisme coping itu kan ada yang adaptif sama ada yang nggak adaptif gitu ya. Tentunya kan kalau adaptif misalkan kayak tadi humor misalkan atau misalkan malah jadi antisipasi, misalkan jadi belajar, jadi apa gitu ya. Cuma kadang memang ya namanya mahasiswa ya, kadang suka SKS gitu ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi ngerti juga ya gitu. Cuma memang kayak gini kan memang harus dibangun sebuah habit tersendiri gitu ya, yang memang butuh pembiasaan gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak gitu pasti ngaruhnya kan ke fisik satu, ya tadi asam lambung kah, ataukah memang ada sakit-sakit yang lain kah gitu, ataupun kalau ke kesehatan mental pun juga sama gitu. Mungkin awal-awal itu nggak masalah gitu, tapi kalau misalkan terus-menerus dilakukan, makanya kayak gitu biasanya akan berisiko cenderung untuk burnout gitu. Kayak capek sendiri. Kayak mau ngapa-ngapain nggak bisa. Karena kan ibaratnya tiap kali lagi kayak gitu kan adrenalin rush terus gitu loh. Iya. Kayak deg-degan terus-terusan, terus cemas terus-terusan gitu kan, malah jadi nggak enak gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kita nggak pengen terjadi gitu ya. Makanya sebenarnya ya tadi perlan dari perkonselor juga nih kan juga masalah kesehatan juga sama ya tadi ya Fabian bilang ya. Jadi bisa sama-sama edukasi juga terkait dengan gimana sih coping yang baik sebenarnya kalau mau ujian atau kalau lagi misalkan putus pacar dan lain sebagainya gitu. Karena kan mungkin lebih relate ya kalau misalkan sama yang seumuran gitu daripada harus konsultasi misalkan ke profesional atau kayak psikolog ataupun psikiater. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin sebenarnya, tapi kalau zaman sekarang udah banyak sih Dok, kayak putus cinta jadi lari tiba-tiba atau tiba-tiba daki gunung. Sebenarnya itu lebih baik sih dibanding pelari culture ya. Pelari culture. Tiba-tiba jadi beli alat lari. Iya betul. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih ke Bang Fabian tentang PCHE itu sendiri, Peer Counselor and Health Educator gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman kepo, aku juga kepo. Selain mungkin gratis pasti ya, karena kan sama-sama di mahasiswa, terus juga mudah diakses karena terdekat gitu ya. Kita bisa tinggal menghubungin fakultas masing-masing mungkin. Itu apa aja sih nilai lebih atau kelebihan dari si Peer Counselor and Health Educator UI ini? Gitu. Oke, kalau kelebihan dari PCHI sendiri, jadi teman-teman mungkin di beberapa fakultas ada yang beda juga. Oh beda-beda ya? Beda-beda, tapi mayoritas itu bisa diakses kapanpun. 24 jam? Oh nggak juga, maksudnya dimanapun berarti ya? Dimanapun. Ya, Oke, jadi biasanya teman-teman PCHI ini lewat online juga ada buat menangani teman-teman yang pengen curhat lewat chat, by chat dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman yang misalnya lagi pusing di rumah, stres, aduh mau ngapain ya? Oh ke PCHI deh curhat kayak gitu-gitu. Dan juga bener yang tadi dokter udah sampaikan juga, karena kita seumuran, jadi kita lebih mengenal nih teman-teman keadaan sekarang kayak gimana, apa yang teman-teman mungkin rasakan. Karena mungkin pun kita merasakan hal yang sama kayak gitu. Cuma yang bedanya tapi yang bedanya adalah kita mungkin lebih mengetahui gimana cara kita mengatasi hal tersebut kayak gitu. Dan mungkin apa yang kita lakukan itu yang mungkin bisa kita sharing ke teman-teman ketika teman-teman mengalami hal yang sama juga sih. Kayak gitu. Misalkan aku mau konsul PCHE gitu kan. Tapi kan seumuran atau mungkin aku konsul di PCHE FIB gitu. Dan jangan-jangan si orang ini aku kenal kayak gitu. Terus mungkin gak sih dari PCHE itu jadi kesannya gimana ya, kan aku pengennya anonimus, pengennya. Nah tapi apakah keprofesionalan di PCHI itu akan menjaga semua apa yang udah aku curhatin, terus kayak masalah-masalah aku, padahal mungkin dia teman sesama fakultas, atau kayak gimana sih mekanismenya kalau di PCHI kayak gitu? Oke, kalau di kita sendiri juga mungkin yang belum aku sampaikan juga ya, terkait identitas dan lain-lain itu pasti terjamin karena kita juga ada pelatihannya di awal gimana kita nge-treat teman-teman konseli dan juga gimana kita menjaga identitasnya biar tetap terjaga. Jadi gimana kita memperlakukan setiap konseli kita itu juga pasti akan objektif karena kita dilatih untuk tidak melihat siapa yang akan kita siapa yang curhat ke kita, siapa yang akhirnya nanti cerita ke kita kayak gitu. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, insya Allah akan terjawab objektif kayak gitu, tidak ada nilai subjektif. Walaupun misalnya aku kenal sama Lupna nih, jadi aku tahu nih Lupna kayak gini-gini, terus aku bakal menghakimi Lupna, kok kamu kayak gitu-gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita ketika kita diposisikan sebagai PCHE, kita akan berlaku sebagai PCHE seperti itu. Berarti netral aja ya, nggak bakal condong kemana atau gimana-gimana. Oke. Berarti PCHE juga nggak bakal menghakimi kita nih mau cerita apa aja? Enggak, semua kita dengerin.
Cuma mungkin kita nggak bisa provide permasalahan-permasalahan yang sedang sampai besar, sampai tinggi kayak gitu. Nantinya kalau memang itu di luar kendali kita karena kita bukan profesional juga, biar lebih terarah dan juga lebih tahu solusinya apa, nanti kita arahkan ke profesional kayak gitu. Menjawab. Tapi bisa lintas fakultas nggak sih? Nah, kalau itu juga aku kepo tuh. Nah, kalau PCH itu pengen ke PCH teknik iya, misalkan. tekniknya sama Fabian misalkan. gitu. Nah, sebenarnya kalau PCHE fakultas itu memang terfokusnya pada fakultas masing-masing. Cuma memang ada beberapa fakultas yang punya program kerja yang dibuka untuk seluruh IKM kayak gitu. Itu dari BKM fakultas biasanya. Mungkin salah satunya dari psikologi itu juga buka konseling untuk seluruh mahasiswa UI kayak gitu. Jadi aku juga pernah konseling di teman-teman Sci-Hop itu dari psikologi. Mungkin salah satunya aku tahu itu ya, yang buka untuk seluruh IKM UI kayak gitu sih. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya kayak kita bisa sebenarnya mewajarkan aja untuk sekedar cerita ke teman-teman peer counselor atau ke profesional kayak gitu kan. Tapi kan yang tadi dokter juga udah sempat bilang nih, kalau stigma di lingkungan kita di zaman ini itu masih dimana ketika kita mau konsultasi, entah itu ke profesional atau bahkan sekedar ke PCHE, itu langsung yang kayak lu gila atau gak waras atau gimana gitu kan. Itu kan mungkin akan makin menambah buruk ya kondisi si yang sedang menderita itu gitu. Nah, apa sih pesan dari dokter untuk mungkin teman-teman atau pemirsa semuanya yang menyaksikan kayak bahwa sebenarnya kita nggak perlu loh punya stigma kayak gitu untuk, karena setiap orang kan pasti ada masalahnya masing-masing gitu ya dok. Yang pertama jelas perlu kita pahami gitu ya bahwa ya it's okay not to be okay gitu. Benar. Bahwa ya kita nggak apa-apa kok ngerasa nggak kenapa-napa gitu kan ya. Jadi itu suatu hal yang lazim atau wajar gitu kan, kayak mungkin kalau orang bilang sekarang in this economy gitu kan. Siapa nggak yang stres gitu kan gitu kan. Mulai harga-harga naik dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin ada tantangannya berbeda gitu ya, dan mungkin untuk masyarakat pada umumnya mungkin pemahaman terhadap kesehatan mental ataupun pengetahuannya kan juga jadi masih belum begitu baik gitu ya. Jadi bisa terbukalah terkait dengan hal tersebut. Apalagi kan juga sekarang kan tentunya zamannya berkembang kan, maksudnya beda antara zaman yang sekarang dengan zaman yang dulu gitu. Jadi mungkin perbedaan zaman sekarang juga ngebuat orang mungkin kayak dulu gue nggak kayak gitu, dulu gue susah tapi bisa aja kok gitu kan ya. Nah cuma ya kan zamannya berbeda gitu, tantangannya pun juga berbeda. Jadi keterbukaan itu juga penting gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ketika misalkan memang ada orang yang mengalami hal tersebut, ada baiknya ya dengerin aja gitu. Kadang orang yang tadi seperti Fabian bilang nggak perlu solusi kok, nggak perlu kita kasih saran kok gitu. Tapi ya dengerin aja, kasih validasi aja. Terus kalau memang itu dirasa udah terlalu berat buat kita misalkan, ya boleh kok untuk disarankan untuk ke profesional atau ke ahlinya gitu ya. Dan kalau misalnya udah kayak gitu ya nggak usah dijudge, nggak usah banding-bandingin. Kadang-kadang gue lebih berat gitu kan juga kadang juga jadi males juga. Ya, dok, ya. Ada dia ada nasib juga, ya itu jangan kayak gitu ya. Jadi ya paling itu sih kalau dari saya, Lupna. Aku juga setuju banget ya. Berarti kalau misalnya emang teman terdekat kita atau teman kita curhat segala macam ya didengerin aja ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau misalkan emang udah buru-buru atau gimana, coba disaranin aja untuk datang ke peer counselor. Ada loh peer counselor di setiap fakultas kayak gitu. Atau kalau misalkan dari cerita dia aku kayak berat banget, atau ada profesional di RSUI atau di Klinik Makara UI gitu. Nah, nyambung dari menyambung dengan pembicaraan kita sebelumnya. Kalau misalkan nih teman-teman kita mau mencoba konsultasi dengan profesional di RSUI ini konteksnya, itu gimana sih dok step by stepnya, kayak harus kemana dulu, terus bakal kayak gimana kayak gitu. Oke, ya sebenarnya bisa aja langsung datang ke RSUI. Cuma kalau misalkan dia ngerasa sungkan atau merasa nggak nyaman atau takutnya nggak relate apa segala macam, boleh tadi kan ke peer counselor terlebih dahulu betul. Ya, level kampus dulu lah di peer counselor atau mungkin bagian kemahasiswaan atau mungkin pembimbing akademik gitu ya. Itu juga boleh. Kalau misalkan memang dirasa itu udah bisa diselesaikan di situ kan, ya nggak perlu sampai ke profesional juga bisa.
Cuma kalau misalkan memang dirasa butuh banget, boleh ke klinik Makara juga ada. Di sana ada dokter dan juga ada psikolog klinisnya juga. Juga ke RSUI ya. Di RSUI juga ada psikolog klinis dan psikiater. Paling kalau misalnya mau datang ke sini ya datang aja. Nanti daftar kayak biasa. Terus nanti sesuaikan dengan jadwal dokter yang mau diketemuin atau ke psikolog klinis yang memang mau diketemuin. Terus datang sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Gitu sih. Aku mau nambah nih, kalau bedanya psikolog klinis dengan psikiater itu apa? Oh ya itu juga paling sering sih ya dipertanyakan ya kadang-kadang. Jadi sebenarnya kalau yang kita pelajari sih sama ya, makanya kesehatan mental tuh memang kita pelajari baik itu dari psikolog klinis ataupun ke psikiater gitu ya. Cuma rootnya, akarnya beda. Kalau psikolog klinis kan memang dari psikologi, ya kan. Sementara kalau misalkan psikiater kan dari kedokteran gitu. Jadi belajarnya dokter terlebih dahulu, terus belajar kesehatan mental. Yang membedakan lagi adalah kita bisa memberikan obat kalau misalnya psikiater. Tapi kalau misalkan psikolog nggak bisa gitu. Jadi palingan itu aja sih. Sisanya ya kita bisa konseling juga, bisa psikoterapi juga gitu. Ya sama-sama lah kerjasama gitu. Cuma mungkin kalau mau alat-alat tes lebih lanjut itu mungkin ke psikolog klinis gitu ya. Jadi kita mungkin nggak sebegitu banyaknya dibandingkan dengan psikolog klinis. Cuma untuk tata laksana terkait dengan kesehatan mental tuh kita juga bisa saling kolaborasi lah. Gitu. Berarti sebenarnya kita kalau misalnya sebagai pasien gitu bisa memilih antara ke psikolog klinis atau ke psikiater gitu ya dok? Betul. Nanti pun juga misalkan dari psikolog klinis ternyata ini udah berat banget nih, kayaknya butuh obat nih misalkan. Mereka juga akan nge-refer kok ke psikiater gitu. Jadi ya saling kerjasama aja sih satu sama lain gitu. Betul. Thank you dok. Terjawab pertanyaan aku tadi. Gak apa. Nah, karena kita udah tanya ya kalau secara medisnya ke profesional di RSU itu bagaimana, aku sekarang mau nanya ke Bang Fabian nih, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa butuh pertolongan pertama atau curhat-curhat yang cepat gitu ya, kira-kira kalau mau menghubungi PCHE itu gimana sih, lewat mana? Oke, jadi kalau PCHE sendiri teman-teman itu setelah pelatihan akan dikembalikan ke fakultas masing-masing. Jadi setiap fakultas memang mungkin punya mekanisme yang berbeda, tapi mayoritas fakultas itu punya link tersendiri teman-teman, yang mungkin nanti teman-teman bisa langsung pencet aja, langsung dilihat di link tersebut. Biasanya langsung masuk ke reservasi teman-teman mau kapan terkait jadwal konseling, dan nantinya ketika teman-teman udah isi form tersebut, nanti dari teman-teman fakultas akan nge-reach out teman-teman untuk kamu tanggal segini ya untuk konselingnya, kayak gitu sih kurang lebihnya. Sama aku kepo juga nih, kayak kalau buat konseling gitu, aku anak FIB, itu aku harus konseling ke FIB juga atau FIB aja atau gimana? Atau bisa ke yang lain, misalkan ke teknik atau ke FK gitu? Oke, kalau misalnya dari teman-teman FIB itu aku sebenarnya kurang tahu secara langsung apakah teman-teman fakultas semuanya membuka. Tapi setahu aku beberapa ataupun mayoritas fakultas memberikan layanan ke fakultasnya masing-masing kayak gitu. Tapi ada fakultas juga yang memang membuka untuk umum. Salah satunya mungkin aku bisa sebut ada psikologi, itu namanya program kerja namanya Sci-Hop. Nah, itu teman-teman psikologi membuka konseling untuk teman-teman fakultas, seluruh fakultas yang di UI. Jadi teman-teman IKM UI seluruhnya bisa konseling ke sana gratis tanpa dipungut biaya. Kayak gitu. Berarti untuk langkah pertamanya tetap bisa ngehubungin fakultas masing-masing dulu aja kali ya, karena pasti ada di setiap fakultasnya. Betul. Aku juga mungkin mau nambahin informasi, semisal kalian bingung mau nyari di mana linknya, kalian bisa buka di Linktree IG Adkesma BEM UI, karena di sana lengkap 15 fakultas, tinggal pilih fakultas kamu yang mana gitu. Nanti langsung terhubung ke PIC-nya masing-masing di setiap fakultas. Oke, mungkin sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman atau masyarakat yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kolaborasi antara Adkesma BEM UI dengan RSUI. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober. Semoga kesehatan mental kita semakin baik, selalu aman, sehat walafiat semuanya. Dan kita selalu happy-happy, senang-senang terus gitu ya. Demikian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube RSUI, Instagram rs.ui, dan juga Instagram bemui.arkesma. Saya Fira Syalupna. Saya Dr. Dimas. Saya Fabian. Kami pamit undur diri.
Dadah.